Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranaw Gianagio, founder dari software Statkal. Jadi pada video kali ini, saya coba mempraktekkan bagaimana cara visualisasi data dengan Statkal. Nah, saya mengambil dari buku saya. Jadi bukunya visualisasi data dengan Statkal. Jadi untuk video kali ini, saya coba mempraktekkan 3 kasus ini. Kita akan membuat grafik batang rata-rata. Ya, kita coba gunakan data nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita coba buat grafik batang rata-rata dari data keuntungan dan atau kerugian usaha kuliner. Yang ketiga, kita coba buat grafik batang rata-rata data laju pertumbuhan PDRB. Sumber datanya ada di sini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita akan membuat grafik batang rata-rata. Datanya itu tentang nilai matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, seperti ini ya. Jadi, kita coba jalankan dulu statkalnya. Ini saya coba jalankan statkalnya. Nah, ini merupakan tampilan statkal, di mana statkal yang sekarang saya gunakan versi 26 Maret 2021. Nah, kita lihat lagi tulisan yang tadi ya. Ini saya close dulu. Oke, kita masuk ke contoh 1.1. Di sini saya punya data tentang nilai matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Ya, di mana jumlah siswanya misalkan ada 7 siswa. Ugi, Egi, sampai Megi. Masing-masing siswa ada nilai matematikanya, ada nilai bahasa Indonesianya, ada nilai bahasa Inggrisnya. Nah, sebagai contoh, Ugi nilai matematikanya 65. Egi nilai bahasa Indonesianya 88, dan seterusnya. Nah, dari data pada tabel 111 ini, akan dibuat grafik batang rata-rata seperti ini. Ini dia. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa secara rata-rata, yang paling tinggi itu adalah nilai bahasa Indonesia. Jadi rata-rata nilai bahasa Indonesianya 85,286. Sementara yang paling rendah itu nilai rata-rata bahasa Inggris, yakni 54,286. Nah, sekarang kita coba praktekkan dengan menggunakan Statkal. Datanya itu ada di sini ya. Nah, ini dia. Pertama, kita input data numerik, karena datanya berupa angka. Kita bisa buat jumlah variabelnya atau jumlah kolomnya, kita buat aja 30. Jumlah barisnya misalkan 100. Ini. Kemudian kita input datanya, judulnya nggak perlu ikut, datanya aja ya. Kita pindahkan di sini. Kemudian kita beri nama variabelnya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sini. Oke, sudah muncul, datanya sudah berhasil. Sekarang kita gunakan grab, pilih bar. Di sini kita gunakan tipe yang pertama, grafik batang rata-rata tipe yang pertama. Nah, di sini kita masukkan seluruh variabelnya. Kemudian kita print graph, maka grafiknya akan muncul. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa pilih ukurannya. Misalkan 500-500, maka seperti ini. Teman-teman misalkan 700-500, seperti ini. Ya. Kemudian teman-teman bisa pilih remove legend, untuk menghapus legend tadi. Bisa kita hilangkan facetnya, supaya seperti ini. Kemudian teksnya kalau diperbesar bisa juga teksnya supaya besar. Kita geser supaya tulisannya ke tengah ya. Oke. Teman-teman bisa tukar warnanya ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengatur sesuai yang dimau. So, ini aksisnya bisa dihilangkan, aksisnya. Kita hapus aja. Di sini hapus, di sini hapus. Akan muncul seperti ini. Jika teman-teman ingin membuat warnanya secara manual, bisa pilih manual. Teman-teman bisa atur misalkan warnanya pink, green, orange, terserah. Yang jelas dia bahasa Inggris. Seperti ini. Ya. Teman-teman bisa pilih horizontal untuk posisi menyamping seperti ini. Oke. Untuk contoh yang pertama sudah jelas ya. Jelas. Kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita juga membuat grafik batang rata-rata
di mana datanya ini data tentang keuntungan atau kerugian. Jadi di sini ada 3 jenis usaha, ada nasi gurih Kak Tini, lontong sinar malam, sama bubur ayam Bang Yusuf. Ini misalkan penghasilannya tiap bulan ya, seperti ini. Ini penghasilan tiap bulan, dari bulan Januari sampai bulan April di tahun 2020. Kita bisa lihat kalau di bulan Januari secara rata-rata ya untung lah mereka ya. Tapi di bulan Maret sama April secara rata-rata mereka rugi, minus tuh rugi. Sehingga grafiknya kita buat seperti ini. Jadi yang hijau ini itu dia mengalami keuntungan ya, Januari sama Februari. Sementara yang merah ini dia rugi, ya minus ya di bawah. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Kita kembali lagi ke data numerik. Kalau mau menghapusnya ya tinggal di blok ya, mungkin tinggal di delete. Oke. Sekarang kita contoh yang kedua, kita pindahkan datanya. Di sini. Namanya kita ganti, ini Januari, Februari, Maret, April. Sorry, kita pindahkan ya. Kemudian kita pilih grab, kita pilih ini bar. Di sini pilih yang tipe yang pertama. Kita masukkan variabelnya. Kita pilih print graph. Oke, ini error ya, karena tadi kita kurang satu, karena ada 4 variabel ya. Maka kita bisa pilih warnanya misalkan apa? Misalkan yellow. Maka akan muncul ya seperti ini. Nah, ini dia. Atau lebih bagus pilih aja misalkan yang hit aja dulu. Nah, seperti ini dia. Kita pilih coba yang vertikal aja. Lebih mudah ya. Ini. Jadi kita bisa lihat, jadi secara rata-rata ya untuk 3 jenis usaha itu dia mengalami keuntungan di bulan Januari sama Februari. Batangnya di atas. Sementara Maret sama April dia negatif. Tapi lebih enak kalau kita buat warnanya manual. Kalau dia untung warnanya green misalkan. Kalau dia rugi orange bisa. Akan berubah otomatis seperti ini. Oke. Kemudian contoh terakhir adalah kita membuat grafik batang rata-rata yang sama, tetap grafik batang rata-rata 1, cuman contoh datanya beda. Di sini ada data tentang laju pertumbuhan PDRB dari tahun 2016 sampai 2020. Itu saya mengambil datanya di ini website satudata.sumselprof.go.id. Di sini ada data laju pertumbuhan PDRB ya, dari tahun 2016 sampai 2020. Di sini ada 34 provinsi. Di sini Indonesia nggak saya ikutkan ya, saya ngambil provinsinya aja. Kemudian dari data ini ya, jadi ada 34 provinsi, saya ingin membuat grafik batang rata-rata ya untuk dari data laju pertumbuhan PDRB 34 provinsi. Jadi di sini ada Aceh sampai Papua. Kita bisa lihat di sini secara rata-rata laju pertumbuhan PDRB paling tinggi itu terjadi pada provinsi Sulawesi Tengah dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB 10,266. Nah, yang paling sedikit, yang paling kecil laju pertumbuhan PDRB terjadi pada Kalimantan Timur dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan PDRB 1,456. Nah, kita akan membuat grafik seperti ini. Teman-teman, perlu diingat kita input data lagi di bagian ini. Bagian ini ya. Nah, teman-teman, ingat susunan datanya di awal dia tahun, kolomnya itu tahun ya. Ini kan kolomnya tahun. Itu saya ubah dulu susunannya menjadi seperti ini. Nah, susunannya Aceh tahunnya ke bawah, Sumatera tahunnya ke bawah, Sumatera Barat tahunnya ke bawah. Susun seperti ini dulu semuanya. Susun, kemudian kita copy. Nah, teman-teman, di sini nggak boleh pakai koma. Maka, koma itu harus dirubah dengan titik dulu. Kita bisa rubah titik. Coba kita rubah dulu jadi titik ya. Kita pilih advance. Kita coba ganti. Di sini, desimal menjadi titik. Oke, kita coba oke. Nah, sudah berubah jadi titik. Ini kita copy semua datanya. Oke, kita copy. Ya, tahunnya nggak usah code, kita copy. Kemudian di sini, kita hapus dulu. Dan kita pindahkan. Oke, sudah kita pindahkan. Kemudian nama provinsinya ini dari Aceh sampai Papua. Indonesia nggak usah ikut sampai Papua. Kemudian kita pindahkan di sini. Oke, kayaknya error ya.
Tunggu, kita lihat di mana letak errornya. Dia bilang undefined column. Oh, ini kan kok sampai 30 ya? Kan ada 34. Sorry. Ini jumlah kolomnya kan ada 34 provinsi. Kita buat aja 100 biar panjang. Oke, kita copy lagi datanya ya dari sini. Kita pindahkan di sini, kita copy. Kita pindahkan di sini. Ya. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Kita pilih grab bar. Kemudian ini kita pilih variable selection dulu. Nah, sekarang kita masukkan variabelnya seluruhnya ke kotak sebelah kanan. Kita pilih print grab. Kita pilih aja misalkan yang rainbow. Ya. Maka akan muncul seperti ini. Kalau posisinya horizontal, dia nggak kelihatan. Coba kita pilih posisinya horizontal. Tadi vertikal ya, sekarang horizontal. Nah, kalau horizontal, dia rapi gitu. Kita tinggal pilih misalkan yang ini. Maka, cantik dia. Atau pilih yang, ya ini udah cukup bagus sih. Atau pilih yang ini. Oke. Ya, seperti ini ya grafiknya. Bagus grafiknya. Nah, ini kan tulisannya bisa kita perkecil ya. Kemudian teksnya coba kita geser ya. Sini, tunggu, geser ke sini. Geser. Nah, ya kelihatan rapi. Oke, bagus. Ternyata yang paling tinggi Sulawesi Tengah. Ya. Teman-teman bisa atur warnanya misalkan dengan terrain, berubah kan? Atau CM, atau teman-teman bisa pilih topo, ya, topo, atau bisa pilih green. Nah, gitu. Head juga bisa. Ini. Teman-teman bisa atur juga temanya, bisa gray seperti ini, atau BW seperti ini. Dan banyak lagi yang bisa diatur. Atau setting tuh juga bisa nih, ada banyak pengaturan lagi. Oke teman-teman, kira-kira sampai di sini dulu ya membuat grafiknya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.